Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam segala kekuatan. Engkau yang telah memimpin dan melawat kami sampai kepada pagi hari ini. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon segala hikmat dan kekuatan dari Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 135 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon orang Amori, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan. Jika kita memperhatikan dan melihat latar belakang kedudukan keberadaan daripada umat Israel, maka kita akan tertegun membaca ayat ini. Kenapa? Bangsa Israel adalah orang yang ditawan oleh Mesir sedemikian rupa dengan segala pekerjaan perbudakan, dengan segala intimidasi, dengan segala kemampuan yang betul-betul direndahkan. Sehingga ketika mereka keluar, mental perbudakan itu masih cenderung menguasai mereka. Betul, mereka adalah umat kepunyaan Allah. Mereka adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menelisik jauh ke dalam tentang potensi dari hidup mereka, semua telah ditenggelamkan di Mesir. Semua telah dihancurkan di Mesir. Semua telah dipatahkan di Mesir. Sehingga ketika mereka keluar, sama sekali tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Jika tanpa Tuhan yang menyertai mereka. Maka di dalam ayat 10, dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari kehidupan mereka, meskipun mereka terlibat secara langsung dalam peperangan demi peperangan itu. Tetapi yang mengalahkan musuh mereka, yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat dalam ayat 10, adalah sesungguhnya Tuhan yang menyertai mereka. Benarlah ini karena memang umat Israel keluar tidak memiliki kekuatan. Kebisaan mereka, kemampuan mereka, semua telah ditiadakan. Karenanya hanya Tuhanlah satu-satunya yang menopang mereka. Kemudian ayat 11, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan. Mereka dipimpin memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Siapa yang mengalahkan raja-raja? Siapa yang mengalahkan penduduk Kanaan? Untuk menduduki tanah Kanaan itu mereka harus berjuang dengan sisa-sisa tenaga mereka. Tetapi sesungguhnya yang berperang bagi mereka adalah Tuhan. Saya ingin sampaikan berdasarkan topik ini, bahwa sesungguhnya kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Bahkan mungkin potensi kita sangat terbatas. Tetapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan yang menyertai kita, Sang Immanuel itu bersama-sama dengan kita, maka kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan.
Karenanya bukan kuat, bukan oleh gagah kita, tetapi semata-mata karena Tuhan yang menyertai kita. Hidup kita hari ini pun karena Tuhan. Karena itu setiap kita melangkahkan kaki, libatkanlah Tuhan. Setiap kita melakukan aktivitas, libatkanlah Tuhan. Karena Tuhan yang dapat menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.